Oke, sekarang kita akan coba implementasi state management provider untuk menangani kasus to-do atau pengolahan data CRUD gitu. Teman-teman bikin projectnya dulu di sini, kita bikin project, pilih application yang sederhana, pilih penyimpanan projectnya, dan kita bikin nama projectnya, yaitu to-do. To-do-nya ini nanti ada beberapa video lagi tambahan untuk to-do juga, tapi beda kasus untuk elemennya. Di sini elemen to-do-nya adalah single, jadi misalkan to-do single provider. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah siap. Sekarang kita tambahkan dulu dependensi providernya. Provider, kayak gini. Oke, nice. Selanjutnya di sini kita buat eh, providernya dulu, bikin new file. Kita kasih nama to-do provider. Terus kita kasih nama kelas to-do provider. Kemudian bikin final uh, final intent ke change notifier. Oke, terus kita bikin datanya itu list string. Kita akan bikin nama-nama hewan, animal misalkan. Nilai defaultnya kosong. Kita jadikan encapsulation underscore biar dia jadi privat. Kemudian bikin getternya list string animals. Tambahkan keyword get return underscore animals. Untuk merubahnya di sini nggak merubah keseluruhan data, tapi satu-satu ada penambahan, ada penghapusan, gitu ya. Dan tidak ada update, kita batasi karena di sini single, kita pengen benar-benar simpel dulu sebelum lanjut ke yang tingkat kompleks-kompleksnya. Add untuk menambahkan data animal, add misalkan underscore animals dot add. Data barunya di sini kita sisipkan string n. Terus kita trigger perubahannya ke UI notify listener. Satu lagi untuk remove. Remove di sini kita perlu kondisi menghapusnya kayak gimana. Untuk opsi ngapus di data list animals.remove di sini ada banyak, ada remove langsung ke datanya, misalkan remove datanya dihapus bisa. Ada juga remove berdasarkan indeks, ada juga gitu. Ada juga di sini yang lain-lainnya gitu. Misalkan kita pengen ngapus langsung karena di sini kan single, sederhana aja. Data yang mau dihapus di sini string n, remove n, terus notify listener, save. Sekarang em, di sini karena belum digunakan could be final. Oh ya, untuk kasus data yang list di sini, listnya itu dia kita bisa jadikan privat, dia nggak bisa diinisial lagi. Tapi isinya elemennya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Gitu. Jadi boleh dijadikan final. Dijadikan final itu eh, ngaruh juga ke performance-nya meningkatkan gitu ya. Kemudian ke main, daftarin dulu di material app, kontrol titik, kita bungkus menggunakan widget, change notifier provider, create, kemudian to do provider, kayak gini. Untuk home-nya atau halamannya, kita akan pisahkan di sini bikin file baru, kita kasih nama animal page.dart, kita bikin stl stateless saja. Animals kalau misalkan nanti perlu ada stepnya, ya tinggal di convert aja stateful itu isi juga. Animal page. Panggil di main di bagian home. Animals page. Oke. Kemudian di animals page kita bikin bar sama bodinya dulu. Bar title text animal. Kemudian kita bikin body list view. Nah, di sini ya kan di ini ya data yang tampilkannya di list view body. Terus ada untuk aksi nambahnya
Kita bikin floating action button. Floating action button, on press, kasih icon, child, icons add. Kemudian untuk view add-nya kita bikin di sini misalkan build add animal. Kita akan tampilkan show dialog build context builder. Kita return pakai cara atau pakai tipe dialognya itu misalkan alert dialog. Kemudian ada konten. Di sini untuk pembantuannya teman-teman boleh pakai tambahan package yang lain atau yang apa gitu ya. Untuk memudahkan, boleh juga ngikutin sesuai yang ada di video ini. Konten kita bikin text field untuk inputin datanya. Dan ada controller untuk manage data yang ada di inputnya. Terus kita bikin objeknya di sini untuk controllernya final, edt atau editing controller singkatannya dari animal sama dengan text editing controller. Pasangkan di sini edit controller atau edit animal. Kemudian kita kasih title ini untuk menambahkan animal baru, add new animal. Terus kita bikin button untuk confirm-nya, action. Kita bikin elevated button. Childnya di sini add misalkan. Save. Oke, kayak gini. Terus di sini tinggal kita panggil build add animal. Save. Selanjutnya untuk penerapannya sebetulnya teman-teman bisa pakai cara callback kayak gini. Kita coba tes dulu untuk menampilkan dialognya ya. Teman-teman boleh running dulu. Di sini saya pakai window. Mau pakai emulator, mau pakai real device juga boleh. Tergantung di teman-teman supportnya apa aja gitu. Sorry di sini ada error. Fata error such that mark need build called during build. So dialog. Jadi di sini nggak bisa pakai callback kalau udah ada dialog ya, bukan langsung ke widget. Berarti ini diaksesnya itu ketika benar-benar ada eventnya. Jadi kita bikin kayak gini aja. Save. Kita coba ulangi lagi. Sorry, saya agak lupa di bagian sini ya. Nah ini udah jalan. Kita rapikan dulu sebelah kanan, sebelah kirinya code-nya. Perkecil. Kalau kita klik di button floating action button, nah muncul ada inputnya. Oke. Untuk add-nya di sini ketika diklik akan nge-close dulu sementara navigator pop context save add. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita konekkan dulu list body list view dengan yang ada di tutup provider. Di sini kita akan fokus menggunakan consumer builder, rename jadi consumer untuk bagian animal provider. Animal, sorry tadi namanya apa ya? Oh ya, sorry, to do provider. To do provider. Import provider, konteks, kemudian objek to do providernya to do provider object atau misalkan kayak gini. Terus child. Oke, list view. Kayak gini, children. Kita akan bikin kondisi dulu di sini kalau misalkan masih kosong. Ketika nilai to do provider list animal atau teman-teman boleh bungkus pakai data list dulu, list string, kemudian animals sama dengan to do provider.animals. Kalau misalkan data list animals-nya masih kosong, is empty, maka kita akan return teks kosong. Teks dengan penjelasan kosong, misalkan empty. Tapi kalau ada datanya, maka kita tampilkan list view-nya. Untuk menampilkan list view-nya, menggunakan list view builder,
Jumlah datanya item count ambil dari animal.length. Kemudian itemnya di sini string boleh dulu bungkus menggunakan variabel, boleh juga nanti akses langsung dari listnya. Animal sama dengan um, listnya animals dengan indeks. Di sini beda antara animal dengan animals. Kalau animal elemennya atau isi datanya satuannya. Kalau di sini listnya. Return kita akan pakai list style. Leading kita akan tampilkan nomornya, nomor posisi. Pakai circle avatar. Terus childnya kita pakai teks. Kemudian nilainya menggunakan indeks. Menggunakan kayak gini, dolar kurung awal, indeks ditambah satu karena indeks itu selalu diawali dari 0. Jadi kalau pengen berawal dari satu harus tambah satu. Selanjutnya tampilkan nilai dari animalnya menggunakan teks, kemudian objeknya adalah animal. Save. Oke, di sini udah muncul. Kalau empty kita akan pindahkan ke tengah, bungkus menggunakan center. Sorry, center ya. Ctrl titik center. Konstannya pindahin. Save boleh. Oke, mantap. Nah, sekarang tinggal kita bikin aksinya. Nambah di sini, diketikin. Jadi sebelum navigator of context, kita akan tambahkan datanya. Context.read untuk to do provider, akses fungsinya yaitu add. Dan untuk datanya, kita akan ambil dari controller input yaitu edtAnimal. edtAnimal.text save. Kita coba masukkan misalkan ayam kayak gini. Ketika kita klik button add, nah akan nambah data ke list animals. Akan menggunakan ini, terus nge-trigger notify listener biar di render ulang. Biar muncul. Kalau nggak dipanggil notify listener, datanya sudah masuk memang, tapi UI-nya tidak diupdate. Kayak gitu. Ditambahkan lagi UI di bagian list. Ada trailing di bagian kanan. Kita akan bikin button delete-nya. Kita pakai icon button. Contrast-nya kayak gini. Iconnya icons delete. Delete. Constant. Save. Terus untuk aksinya, kita akses dari konteks. Ini teman-teman boleh copy. Konteks read to the provider, metodenya adalah remove. Nah, datanya dari mana? Dari objek sini, yaitu animal. Jadi sekarang kalau kita klik button hapus, akan hapus datanya. Sesuai posisi di mana dia ditampilkan di listnya. Apakah di next pertama, next kedua, atau yang lainnya. Cuman untuk cara penghapusnya di sini tidak berdasarkan indeks, tidak berdasarkan kondisi yang lain, tapi langsung datanya. Misalkan kayak gini, di sini kita punya data animal tiger, kemudian kita nambahkan lagi chicken, terus misalkan kita punya lagi penguin. Nah, terus kita tidak sengaja menambahkan data yang sama, yaitu tiger lagi. Jadi ada dua tiger. Kalau kita ngehapus salah satu data entah contoh kita akan hapus dulu misalkan di yang single name atau yang unik, chicken atau penguin, misalnya penguin. Nah, penguin ke delete. Gimana kalau kita ngeklik data yang ada mirip dengan data yang lain, yaitu tiger. Kalau kita klik entah itu di data yang tiger pertama, tiger yang ketiga, kalau kita klik di sini, nah, yang dihapusnya itu dia sesuai posisinya. Jadi meskipun sama, bukan posisinya, tapi berdasarkan nilai ketemu yang pertama. Tadi kan kita ngekliknya itu di yang ketiga, tapi ngapus yang pertama. Contoh, kita tambahkan lagi di sini ada chicken. Sorry, penulisannya jangan chicken, penguin aja. Penguin, add. Kemudian kita tambahkan lagi data lion sama penguin lagi. Penguin, add.
Nah, kita ngehapusnya itu di posisi yang terakhir, penguinnya yang kelima. Di sini kan ada di posisi yang ketiga. Kita ngapusnya di nomor yang kelima. Nah, ketika kita ngapus yang nomor kelima, kenapa yang terhapusnya itu malah di posisi yang di tengah, yang di tiga, yang sebelumnya itu yang kehapusnya penguinnya? Karena untuk skema menghapus list animals dot remove, dia akan menghapus item pertama yang pertama kali dia dijumpai. Kalau kita pengen menghapus sesuai posisi, kita bisa menggunakan index remove at. Kita perbaiki menggunakan index sekarang. Ubah parameternya menjadi kayak gini. Kita singkat jadi i atau boleh teman-teman spesifik index gitu. Masalah penamaan aja di sini. Sekarang kita ubah bukan animal yang dirimu atau data yang dikirimnya, tapi indeksnya itu yang di sini. Index kita masukkan. Save. Sekarang kita coba tambahkan lagi data baru yaitu lion. Jadi lion sekarang ada dua data. Kalau sekarang kita klik di bagian posisi kelima lionnya, nah maka yang terhapusnya itu di posisi kelima, bukan lion di posisi ketiga. Karena kita ngapusnya berdasarkan posisi, bukan berdasarkan nilai namanya. Kayak gitu. Untuk lebih kompleksnya, nanti ada beberapa cara ngapus berdasarkan kondisi. Itu yang lebih aman sebetulnya. Dengan menggunakan indeks ini cukup aman, tapi ada yang lebih aman lagi dengan menggunakan kondisi. Oke, jadi kayak gini alurnya. Untuk kudu provider menggunakan state management provider. Dengan studi kasus daftar animal untuk elemennya string single di sini. Gitu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja. Sampai ketemu lagi di next video.